Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azama maghfiratik wa salamatal qisman qalbata wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsinna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia beserta ngaso di sore hari ini, baik yang ada di layar Zoom maupun yang ada di Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita bisa mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pengajian kita sore hari ini masih di bab Al-Khumasi dari kitab Syarah Nasaihul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat alal Istidad la Yaumil Mi'ad. Kita akan membaca bab Khumasi makalah yang kelima. Makalah yang kelima, kalau di PDF-nya hanya tersedia yang teks Al-Munabbihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulad di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Al-faqir sahibul iyal wal mar'atur radi anha zawjuha wal mutasaddiqu bimahriha ala zawjiha warradi anhu abawahu wattaibu minad dunubi. Makalah yang kelima ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, di khalifah kedua, yang menyebut diri sebagai Amirul Mukminin, yang juga diberi gelar Al-Faruq, macam-macam. Ini Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abdul Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasannya Umar berkata, mauqufan alaihi aw marfu'an sallam, penjelasannya, kalau mauquf artinya perkataan ini berhenti pada sosok Umar. Fal mauqufu ma ruwiya anis sahabah wala yatajawazu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mauquf atau istilah hadis mauquf adalah ma ruwiya anis sahabat. Jadi hadis atau ungkapan yang diriwayatkan dari sahabat Nabi wala yatajawazu bihi ila Rasulillah SAW, dan tidak sampai kepada Rasulullah. Itu perkataan sahabat. Meskipun nanti kalau dalam ilmu hadis juga dikenal ada
namanya mauquf, marfu hukmi, perkataan sahabat yang tidak diceritakan kepada Nabi, tidak disampaikan, tidak marfukan dikaitkan kepada Nabi, tapi tema-tema yang diungkapkan yang tidak mungkin diketahui oleh para sahabat itu, atau perbuatan sahabat di masa Nabi, di hadapan Nabi, di zaman Nabi, itu juga sering disebut kalau dalam ilmu hadis sebagai namanya marfu hukmi. Redaksinya mauquf tetapi nilainya marfu. Kalau mauquf berhenti kepada Umar. Au marfu'an atau marfu. Nah, kalau marfu itu sampai. Nah, marfu itu artinya kan terangkat. Kalau mauquf terhenti, waqaf gitu kan. Kalau marfu diangkat. Jadi ditinggikan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u, dan yang namanya hadis marfu, hadis yang diangkat, ada ma akhbaro bihi sahabi an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau marfu adalah apa yang dikhabarkan oleh sahabat Nabi, tapi itu dari an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada istilahnya hadis yang marfu. Artinya hadis itu dinisbatkan kepada Nabi. Kalau dinisbatkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Nah, kalau gagal menisbatkan kepada Nabi karena terbukti palsu, maka disebut dengan maudhu. Nah, istilahnya adalah ilmu hadis itu. Kalau lawan marfu itu maudhu. Karena kalau berhasil disebutkan kepada Nabi, perkataan itu nilainya tinggi. Begitu gagal dinisbatkan kepada Nabi karena terbukti palsu, maka disebutnya dengan maudhu, artinya dijatuhkan, diletakkan, tidak jadi diangkat. Istilahnya hadis maudhu, menyebutkan sebuah hadis palsu. Nah, ini kalau mauquf sampai pada Umar, kata Umar, laulad di'aul ghaibi. Laulad di'aul ghaibi. Kalau tidak karena iddi'aul ghaibi. Jadi mengklaim sesuatu yang gaib atau menyatakan sesuatu yang gaib, kalau tidak karena nanti akan dituduh tahu yang gaib, menyampaikan berita gaib. La syahidtu, sungguh saya bersaksi ala khamsi nafarin, atas 5 orang, 5 golongan, annahum ahlul jannah, bahwa mereka 5 golongan ini adalah ahli surga. Seandainya kalau saya mengatakan itu tidak dituduh, jadi menyampaikan berita gaib, saya bersaksi bahwa 5 kelompok ini adalah ahli surga. Laula makhafatud di'ai ilmil ghaibi maniun, kalau tidak karena nanti dituduh menyampaikan sesuatu yang gaib, yang mencegah saya, lakultu, saya sungguh akan mengatakan, syahidtu ala khamsi jama'atin, saya bersaksi atas 5 golongan ini, annahum min ahlil jannah, bahwasanya mereka adalah ahli surga. Jadi kalau kamu menggunakan kalimat seandainya, artinya ya Umar radhiyallahu anhu jadi memberikan pengakuan, memberikan bahasanya ya, kalau di syahadah itu kan kalau seandainya nggak dituduh, jadi pengakuan ada 5 golongan ini, menurut Umar itu mereka layak jadi ahli surga. Yang pertama disebutkan adalah al-faqiru sahibul iyal. Al-faqiru, orang fakir yang penghasilannya jauh dari kelayakan
yang kebutuhannya. Ya, kalau miskin kan punya penghasilan, tapi masih belum cukup. Ya, kalau fakir sampai nggak punya penghasilan. Ya, kalau angka di negara macam-macam pada istilahnya apa itu sejahtera, pas prasejahtera apa itu. Nah, itu fakir ini bahasa orang. Kalau bahasa Quran ya fakir fuqara masakin. Kalau seringkali diartikan fakir ini orang yang tidak berpenghasilan. Jadi kalau miskin masih punya penghasilan, meskipun nggak cukup. Ini orang fakir yang sahibul iyal. Fakir yang memiliki keluarga. Yang memimpin huwa yaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu alaihi. Jadi orang fakir yang harus menghidupi, menanggung keluarganya. Wa huwa yaskunu ma'ahu, keluarganya tinggal bersamanya. Wa tajibu nafaqatuhu alaihi, keluar nafkah keluarganya menjadi kewajibannya. Ka'abdihi wa mra'di wa waladihi shaghir. Seperti orang yang punya hamba sahaya. Ya bisa jadi orang itu fakir, misalnya tadinya kaya lalu jatuh miskin, masih ada hamba saya yang harus dia cover gitu. Jadi wamroatihi, jadi dia harus menafkahi istrinya, wawaladihi shaghir, anak-anak yang masih kecil. Karena ada kalau dalam kaidah nafkah itu kalau sudah dewasa, sudah balik kan itu tidak jadi nafkah kewajiban orang tua gitu kan, itu teorinya. Kalau wanita sampai menikah gitu. Nah ini kalau di Indonesia kan juga dalam konteks kehidupan hari ini, jadi nafkah keluarga itu menjadi beban bagi kepala keluarga. Sampai ya misalnya kalau anak laki-laki ini kayak udah jauh lebih dari balik kan. Sini kalau secara umum kan sampai rata-rata anak itu kuliah itu masih nafkahi oleh orang tuanya. Nah, ini kalau wanita ya batasnya tadi kewajibannya sampai menikah. Nah ini orang fakir yang punya beban keluarga ini, kalau dia tetap sabar, berusaha sungguh-sungguh, maka ini pengakuan Umar radhiyallahu anhu kalau dia seorang muslim, seorang mukmin yang harus menanggung beban keluarga yang besar itu, kalau dia fakir, dia miskin, maka menurut pengakuan Umar, orang itu layak jadi ahli surga. Kenapa? Karena dia bisa masuk dari pintu sabar. Jadi orang punya banyak kewajiban finansial, padahal secara ekonomi orang itu fakir. Jadi kalau bisa tetap teguh, tetap sabar, maka dari pintu itulah dia bisa masuk. Karena berapa banyak kan ayat yang menjanjikan balasan bahkan tidak terduga, tidak min ghairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Nah ini, tapi ini memang pekerjaan berat. Nah, terkadang kalau orang tidak cukup iman, jadi alasan kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran itu bisa mendekatkan orang kepada kekufuran. Itu juga kalau tidak di-cover dengan iman yang baik. Apalagi di kehidupan sekarang ini yang tata sosial kita mengalami pergeseran dari tatanan sosial Indonesia yang memiliki akar budaya Islam yang sangat kuat. Kemudian sekarang mulai ada pergeseran ke dalam pola kehidupan yang cenderung kepada komersial materialis. Ya. Ini yang juga cukup mengganggu tatanan sosial kita yang dikenal kalau di Indonesia karena basisnya kultur Indonesia yang Islami itu ya budaya
gotong royong, kemudian ini ya family sharing itu luar biasa. Itu yang nggak terjadi kalau tidak di luar negara Muslim. Bahkan ya, misalnya yang kita hadapi pengalaman kemarin ketika krisis pandemi itu ya, itu betapa besarnya ya sharing masyarakat, sharing terhadap sesama. Gitu. Ini meskipun sudah mengalami pergeseran, tapi sekali lagi bahwa al-faqiru sahibul iyal. Jadi kalau di negara-negara maju kan orang miskin itu ditanggung negara. Jadi negara yang mengcover semuanya. Kalau di kita kan baru bunyi di undang-undangnya bahwa orang miskin, orang terlantar dipelihara oleh negara. Itu bunyi undang-undang pasal 33 atau 32. Jadi bunyinya ada, tapi prakteknya masih ya perlu bekerja keras sampai ke sana. Ya, moga-moga nanti ya, karena sudah tertulis dalam konstitusi kita, ya, sehingga keberadaan ini jadi tentang anak orang fakir, orang terlantar ini tidak hanya menjadi beban bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, tapi bagaimana nanti bisa juga di-cover oleh negara. Wallahu a'lam ya. Nah, ini kata Umar, al-fakir sahibul iyal ini layak. Karena Umar bersaksi bahwa dia adalah ahli surga. Yang kedua, wal mar'atu ar-radi anha zaujuha. Wal mar'atu, dan seorang wanita ar-radi anha, yang telah ridho kepadanya zaujuha, suaminya. Jadi wanita yang suaminya ridho. Ini apa namanya? Ya, ini kehidupan rumah tangga muslim muslimah itu kan. Jadi yang dibangun dengan landasan iman dan takwa. Jadi wanita yang ridho dengan suaminya dan suami yang ridho dengan istrinya, dan suami sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu juga punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya suami ini otoriter atau apa itu ya akan ada masalah. Kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk adil, kewajiban termasuk kewajiban memberikan pendidikan, kesejahteraan, pelayanan yang secukupnya kepada istri, itu menjadi kewajiban yang disebut dalam fikih-fikih Islam kelayatnya kan itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Maka fasolihatu qanitatun hafidatul ghaibi ma hafidallah. Begitu wanita bisa membuat suaminya ridho karena qanitatun hafidatul ghaibi ma hafidallah. Ini kalau Umar radhiyallahu anhu ini memasukkan bahwa wanita yang membuat suami ridho kepadanya itu karena kesolehannya, karena qanaahnya, karena kepatuhannya, itu maka Umar mengatakan qalamna atau radi anha zaujuha. Kalau dalam cerita ada cerita romantis yang agak jarang terungkap itu ini. Cerita romantisnya Nabi Musa dengan itu, ya, putri Nabi Syu'aib ini. Itu kan romantis banget. Jadi dalam hal bagaimana apa yang membuat Nabi Musa sampai mau menunggu 10 tahun menjadi penggembala di rumah Nabi Syu'aib untuk bisa dinikahkan dengan putri Nabi Syu'aib. Itu kalau tidak ada sesuatu yang istimewa, gitu kan, ya nggak mungkin lah. Gitu. Nah, demikian juga misalnya, jadi orang yang baru dikenal, tapi kemudian wanita itu mengusulkan kepada ayahnya, ya abatis tajiru inna khara man istajartal qawiyul amin, wahai ayahku,
angkatlah dia jadi menantu. Bahasanya istajilhu, angkat dia jadi pemimpin lah. Nah, karena sebaik-baik pemimpin itu adalah yang kuat dan amanah. Itu kalau terjadi kan indah sekali itu kalau apa sih yang membuat kalau mau dikaji itu sampai Nabi Musa mau menunggu 10 tahun jadi penggembala kambing. Nah, dengan kompensasi akan dinikahkan dengan wanita yang itu. Nah, itu. Nah, kalau kembali ke kalimat Umar, jadi wanita yang membuat suaminya ridho, ini Umar bersaksi bahwa dia adalah wanita ahli surga, ahli jannah. Tapi tentu ya, ini dalam kapasitas konteks wanita muslimah, laki-laki muslim. Kalau ridhonya dalam ridho, wah nggak bener ya, bahaya. Jadi kalau di ridho dengan istrinya, padahal istrinya misalnya maksiat, ya itu malah bahaya bagi suaminya. Disebut orang yang tidak punya giroh, yang nggak punya cemburu kepada keluarga, itu juga bahaya. Jadi sampai kalau wanita itu membuat suaminya ridho, ya itu luar biasa. Kalau di antara ciri wanita solihah itu kan kalau dalam hadis Nabi, idza nadarta ilaiha sarotka. Jadi jika engkau memandangnya, kamu merasa bahagia. Wallahu alam itu kan. Jadi ini pencapaian yang harus juga kita bangun, saling meridhoi. Jadi suami yang jadi kebanggaan istri dan istri yang jadi membuat suaminya ridho dengan istrinya itu. Nah, kemudian yang ketiga, wal mar'atu al-mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Nah, kalau di sini wal mutasaddiqu bimahriha ala zawjiha. Ini wal mar'atu dan wanita al-mutasaddiqah. Al-mutasaddiq yang mensodakohkan, memberikan bimahriha, maharnya, ala zaujiha, atas suaminya. Jadi, kalau di tradisi Arab ini berat. Bagaimana mahar yang menjadi hak istri itu kok diberikan ke suami. Tapi kalau dalam tradisi di Indonesia kan sharing seperti ini kan biasa-biasa aja. Tapi ini memiliki nilai luar biasa. Jadi mensedekahkan mahar kepada suami. Bahkan kalau dalam surah An-Nisa tentang mahar wal muhsana itu ayat berapa? 24 ya. Yang wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Kok ada coret apa? Jadi kalau di surah An-Nisa 24 itu diperbolehkan wanita mensedekahkan, memberikan bahkan maharnya itu di sampai misalnya di diskon, misalnya maharnya disebutkan berapa gitu. Kalau keberatan itu bisa jadi maharnya diperkecil, itu boleh memperkecil mahar. Atau kalau yang di awal surah An-Nisa, jadi ayat keempat, wa'atun nisa asadqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in min nafsan faquluhu hani'an mari'a. Di perintah untuk memberikan mahar. Tapi kalau wanita itu memberikan
sebagian dari mahar itu dengan hati lapang, hati lega, ya silahkan. Fakuluhan ammar, ya terima dengan lapang hati juga. Jadi ini kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi yang ketiga yang Umar menyaksikan bahwa dia adalah ahli surga adalah wanita yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Kalau mahar di kita kan umumnya nggak gede-gede amat ya. Maharnya seperangkat alat sholat, gitu ya. Gimana mau dikasih lagi orang muda? Mungkin yang berharga misalnya ada emas atau apa. Kalau cerita di zaman Nabi itu kan mahar itu sampai orang ngasih mahar kebun kurma. Wallah alam. Jadi ini mensodakahkan mahar kepada suami. Ya, karena mahar itu sudah menjadi pemilik istri. Oke, ya. Itu yang ketiga. Kemudian waradi anhu abawahu wasyakhsur radi anhu abawahu. Yang keempat adalah seseorang ar-radi anhu yang telah ridho padanya abawahu kedua orang tuanya. Jadi yang juga Umar bersaksi bahwa dia adalah di surga adalah seorang anak yang orang tuanya ridho kepada anak itu. Ini juga tentu dalam konteks hubungan kebaikan. Tapi kalau meridhoi keburukan ini ya tentu nggak ada lah. Kalau secara umum orang tua di kita itu sejelek-jeleknya orang tua itu juga nggak mau anaknya melakukan keburukan. Meskipun misalnya orang tuanya belum bisa berbuat baik, selalu berharap anaknya akan lebih baik. Anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Nah, ini anak yang sampai orang tuanya ridho dengan anak itu, maka menurut Umar, kata Umar, orang itu adalah layak jadi ahlul jannah. Jadi ahlul jannah itu warodi anu abawa. Makanya ya, salah satu ya pendidikan dalam Islam itu kan hubungan anak dengan orang tua, bahwa anak itu gimana caranya mendapatkan ridho orang tuanya. Sampai ada nasihat itu kan, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Dan bagi anak, orang tua itu ya sebenarnya keramat. Ya. Keramatnya anak itu orang tua. Jadi yang bisa menyuruh, melarang. Jadi yang memiliki otoritas untuk melarang, menyuruh anak itu ya secara ini ya paling dekat itu orang tua. Jadi orang tua itu siapa? Abawahu. Abawahu ya ibu yang melahirkannya dan ayah yang mengasuhnya. Itu Allah alam biswab. Jadi ini kalau yang pernah belajar akhlak lil banin gitu ya. Akhlak lil banat tentang peran orang tua kalau di Al-Quran yang sering disebutkan tentang ibu ya. Hamalatu umuwah dan alawah. Lalu yang kelima, watta ibu minat dunubi. Watta ibu dan orang yang telah bertaubat. Yang bertaubat, orang yang bertaubat minat danbi atau minat dunubi. Kalau dicetakkan minat danbi. Kalau di PDF-nya minat dunubi dari dosa. Jadi orang bertaubat, ya dia layak jadi ahli surga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, atta ibu minad danbi. Atta ibu orang yang telah bertobat minad danbi dari satu dosa, kaman la dzanbalahu. Maka dia seperti orang yang tidak ada dosa padanya. Rawahu al-Baihaqi. Di waruwiya annahu sallallahu qala, diriwayatkan pula Nabi bersabda, kullu bani adam khatta'un. Khatta'un. Jadi seringkali mendengar salah baca khatta'una. Jadi tulisannya khatta'un karena itu sudah jamak. Jadi apa? Kullu bani adam khatta'un.
Nah, kalau yang pakai tajwid kan itu kan harus bacanya panjang. Khotoun. Tapi kalau tajwid kan cuma Quran. Kalau hadis kan nggak pakai tajwid. Jadi semua Bani Adam itu ya khotoun, sering berbuat salah atau banyak melakukan kesalahan. Nah, kesalahan ini bedanya dengan apa? Khotok ini kan. Khotok itu bisa jadi punya tujuan baik, tapi kemudian hasilnya salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang sudah bersalah itu adalah at-tawwabu, adalah orang yang bertaubat, yang banyak taubat. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Tentang taubat ya, luar biasa. Jadi salah satu anugerah Allah pada kita orang-orang beriman, karena yang namanya dosa itu beban. Jadi yang kalau di dalam surah Asy-Syarah itu kan, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi dosa itu sampai membebani punggung. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, jadi orang itu kalau punya salah ke orang lain saja, itu kan rasanya ya di muka nggak enak kalau ketemu orang yang kita bersalah kepadanya. Nah, makin besar salah kita kepada seseorang, maka makin berat beban kita kalau ketemu orang itu. Maka dalam cerita Nabi Musa ketika diperintah Allah untuk mendakwai Fir'aun ke Mesir itu, di antara keberatan Nabi Musa adalah karena Nabi Musa merasa punya dosa, punya kesalahan kepada Fir'aun dan kaumnya. Itu di beberapa ayat tadi, ada di surah Asy-Syu'ara ayat ke-12 sampai 14. Di ayat yang lain juga terungkap tentang keberatan Nabi Musa karena pernah punya salah. Ini secara manusiawi ya demikian, makanya Allah kasih kesempatan kita. Jadi karena dosa itu membebani, maka agar orang itu bisa menghadap Allah dengan tanpa beban, selesaikan dulu dosa-dosa itu sebelum menghadap Allah. Nah, makanya begitu banyak amal kebaikan kita. Jadi semua amal-amal itu juga punya manfaat dalam menggugurkan dosa kan. Jadi taubat itu juga tidak harus selalu dalam bentuk apa seperti kalau yang taubat kan ada syarat rukunnya itu ya. Ada menyesal, ada tidak mengulangi lagi, dan mengganti dengan kebaikan. Jadi rasa penyesalan itu secara manusiawi. Jadi orang kalau masih punya nurani, kalau melakukan kesalahan, pasti setelah itu akan ada penyesalan. Dan itulah sebenarnya awal dari pintu tobat. Cuman seberapa kuat penyesalan pada seseorang, ini sangat tergantung kepada kematangan atau kekuatan iman. Makin kuat iman seseorang, maka kesalahan kecil itu terasa menimbulkan penyesalan besar. Tapi kalau makin lemah iman seseorang, kesalahan besar dianggap bukan apa-apa. Ini masalah ini ya, salah kedewasaan iman. Misalnya contoh, ini kalau diceritakan Imam Ghazali nangis sedih ketika dia tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Itu merasa ya sedih banget lah, gitu. Kehilangan peluang, merasa berdosa, nggak sholat qiyamul lail itu Imam Ghazali. Sementara masih banyak orang yang nggak sholat subuh kesiangan itu masih nggak merasa berdosa. Ini kan juga masalah kedewasaan iman. Nah ini rasa penyesalan tadi yang merupakan pintu taubat, dari menyesal, lalu ada komen tidak akan mengulangi, ya itulah jadi pintu taubat. Nah, selain taubat, yang penghapus dosa ini kan banyak lagi kan, termasuk tadi semua amal-amal kebaikan, amal soleh, sholat menghapus dosa, wudhu menghapus dosa, Jumat menghapus dosa,
puasa, menghapus dosa, sampaikan haji itu kan sampai disabdakan Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, atau haji mabrur kharaja kayak walatutu ummu, kembali seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Nah, itu tentang taubat. Lalu Syekh Nawawi juga merilis hadis yang lain. Warwiya annahu qol, diriwayatkan pula bahwa Nabi bersabda, lallahu afrahu bitaubatit taibi minal dham'anil waridi wa minal aqimil walidi wa minal dhalil wajidi faman taba ilallahi taubatan nasuha ansallahu hafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khotoyahu wa dunubahu, rawahu Abul Abbas. Ini Syekh Nawawi merilis hadis bahwa Nabi bersabda, lallahu, sungguh Allah, afrohu, lebih bahagia, lebih senang, bitaubatil abdi, dengan taubat hambanya. Allah sangat senang dengan taubat hambanya itu, bitaubatil taibi, taubatnya orang yang bertaubat. Nah, lebih senang minad dom'ani, dibandingkan dengan orang yang kehausan, al-waridi, yang bisa menemukan air. Orang yang haus bisa meneguk air, itu bahagianya kayak apa. Nah, itu Allah lebih bahagia, lebih senang ketika ada orang bertaubat, melebihi senangnya orang yang kehausan bisa meneguk air. Kemudian wa minal aqimil walid, lebih senang dibandingkan dengan orang yang akim, orang yang bahasa akim itu tidak beranak. Dalam kisah Nabi Zakaria yang menyebutkan apa itu di surah Maryam, yang ada akim nggak? Akim tidak beranak, ya, tidak bisa melahirkan dalam surah Maryam. Di Maryam apa surah? Di surah, kalau di Maryam makanya akhir. Qala anna yakunu li ghulamu, ayat ke-8, wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Di surah ini pakainya apa ya? Istilah yang dipakai. Nah, kalau di ini orang pakainya akhir, ya, bukan hakim. Hakim itu mandul kalau terjemahan bahasa Arab itu. Jadi hakim. Jadi wa minal hakim, dan lebih senang daripada orang yang al hakim, orang yang mandul, al walid, yang kemudian bisa punya anak. Wa minad dhal, lebih senang dibandingkan dengan orang yang tersesat, al wajid, yang kemudian orang yang kehilangan lalu bisa menemukan. Faman taba, maka barang siapa yang bertaubat ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, ansallahu hafidihi, Allah bikin lupa para malaikat pencatatnya, wa inna alaikum lahafidin, dibikin lupa dengan kesalahan orang yang berbuat salah itu dari catatannya. Wa jawarihahu, demikian juga organ tubuhnya, karena sekali lagi bahwa jadi dosa itu membebani. Nah, begitu orang sudah bertobat, maka Allah bikin jadi beban dalam organ tubuh itu menjadi hilang. Wa biqa al ardi kulliha, wa biqa al ardi kulliha,
dan seluruh dataran bumi yang pernah menyaksikan kesalahan perilaku orang itu, semuanya Allah perintahkan untuk melupakan khotoyahu wa dunubahu, melupakan kesalahan dan dosa-dosanya. Itu bagi orang yang bertaubat. Jadi sampai akhirnya kan begitu kan. Jadi begitu sudah bertaubat, rasanya plong. Jadi rasanya jadi ringan. Makanya dalam cerita taubatnya orang di zaman Nabi itu kan sampai mereka rela ketika harus dihukum mati karena untuk mendapatkan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ini makalah yang kelima. Makalah yang dinisbatkan, diriwayatkan kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Sahabat Umar, kita lanjutkan di makalah yang keenam. Kalau yang keenam ini dinisbatkannya kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Wal maqalatus sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha an la yujalisa illa man yasluhu ad-dinu ma'ahu wa yaghlibul faraja wal lisana. Wasaniha wa idza asabahu syai'un adimun minad dunya yarahu wabalan. Wa idza asabahu syai'un qalilun minad dini irtana madzalika wa la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun wa yaron nasa kulluhum qad najau wa yaron nafsahu qad halakat. Ini nasihat yang dinisbatkannya kepada sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Di makalah yang ke-6, wa an Utsman, dan diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifah ketiga dalam rangkaian Khulafaur Rasyidin. Utsman dikabarkan, jadi mengatakan khamsun, ada 5 perkara, hunna alamatul muttaqin, yang kelima-limanya ini adalah tanda orang bertakwa. Ruwiya anna sallallahu qala lam yatlughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Diriwayatkan lan yablughal abdu, seorang hamba tidak akan sampai an yakuna minal muttaqin, menjadi termasuk orang-orang al-muttaqin, orang-orang bertakwa, yang kalau kita baca Al-Quran, begitu indah janji Allah kepada innalil muttaqina itu, hatta yada'a, sehingga orang itu, hamba itu meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu yang tidak apa-apa, hadaron, karena menghindari, menjauhi mimma bihil ba'su, sesuatu yang ada apa-apanya. Jadi preventif ya. Jadi seorang muttaqin itu menggunakan ilmu pencegahan. Jadi sebelum sampai ke yang bahaya ya sudah menghindari dulu. Meskipun untuk menghindari itu sesungguhnya masih di zona mubah, zona boleh. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Awaluha, 5 perkara ini, yang pertama adalah
an la yujalisa. Nah, tidak bermajelis. Tidak bermajelis, tidak duduk bermajelis, illa man, kecuali dengan orang yang yasluhud dinu ma'ahu. Yasluhud dinu ma'ahu. Yang agama itu menjadi soleh, menjadi baik kalau duduk sama orang itu. Di kalau di istilah lain itu orang yang kalau dilihat itu mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u dzakarullah. Jadi orang yang kalau ngumpulnya ini ngumpul yang membuat agamanya itu menjadi baik. Wa yaglibul faraja wal lisan. Dan bisa mengalahkan nafsu farji, ini obrolan yang di antara obrolan yang betah itu kan ketika orang ngobrol tentang al-farj, tentang nafsu seksual. Demikian juga bisa mengalahkan al-lisan wal lisan. Jadi bi an yamna'ahuma an fudulil jima'i wal kalam. Jadi bermajelis dengan orang yang bisa mencegahnya dari nafsu seksual yang berlebihan dan berbicara yang berlebihan. Jadi kalau bicara itu kan ada nilainya yang diperbolehkan itu kan kalau dalam pembicaraan itu illa man amar bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Dengan kalimat-kalimat yang baik lah. Jadi itu yang pertama. Jadi orang mutakin itu ya ngumpulnya. Nah ini gimana kalau gitu nanti orang yang nggak baik yang ngumpulin siapa? Ya untuk orang yang kurang baik ya mereka dipengaruhi agar bisa menjadi baik. Nah itu kalau dalam ilmu pengaruh mempengaruhi itu kan harus diukur. Jadi kalau teori mempengaruhi itu kan biasanya yang lemah akan dipengaruhi yang lebih kuat. Jadi misalnya kalau tahu bahwa ini komunitas orang yang memiliki perilaku negatif. Nah kalau yang ngumpul ingin mempengaruhi orang itu tidak memiliki kekuatan pribadi yang lebih baik daripada mereka, ya kemungkinan akan terpengaruh. Karena sekali lagi teori pengaruh mempengaruhi itu umumnya adalah yang kuat mempengaruhi yang lemah. Ya kayak penyakit lah. Jadi penyakit itu ya umumnya jadi yang sakit mempengaruhi yang sehat. Kecuali kalau yang sehat memiliki imunitas dan tahu bagaimana cara mengobati orang sakit. Maka dalam pergaulan ini ya harus terukur ya. Jadi kalau ini kan yang jajah boleh juga dengan alasan kalau terus gitu kita nggak bisa bergaul dengan orang lain dong. Tetap kita bergaul tapi harus bisa mengukur jangan sampai pergaulan kita itu membuat kita terpengaruh oleh keburukan orang lain. Nah, itu jadi sehingga ya kalau memang itu komunitas yang kurang baik dan kita ingin mempengaruhinya, maka sekali lagi seperti ilmunya dokter. Kalau memang itu penyakit yang berpotensi penyakit menular, maka untuk menanganinya ya harus memiliki imunitas yang bagus, ilmu yang bagus. Ya, meskipun nggak harus semuanya pakai masker, nggak begitu kan. Kalau kemarin kan kalau virus orang sampai pakai masker, pakai APD gitu kan, itu kan fisik. Nah sekarang kalau yang dihadapi adalah keburukan yang imateri, keburukan nggak terlihat, keburukan sifat, keburukan hal negatif yang ada dalam pemikiran, dalam itu sebagainya kan. Artinya kalau orang yang mau melakukan perbaikan pada kelompok masyarakat yang demikian, sekali lagi harus juga menggunakan standar pelindung diri yang cukup ya. Jangan sampai
niat ingin mempengaruhi, tapi malah terpengaruh. Oke, jadi ini itu catatan nasihat yang pertama dari Utsman, bahwa orang bertakwa itu ya tidak akan bermajelis kecuali kepada orang yang akan bisa memperbaiki agamanya, bisa mengalahkan urusan duniawinya. Ini apa namanya, on target lah gitu ya. Kalau terus itu bermasyarakat tetap bisa bermasyarakat. Nanti bergaul dengan siapapun bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa in asabahu syai'un adim minad dunya yarahu wa bala. Wa in asabahu, dan jika menimpanya. Wah, yang kedua wasaniha idza asabahu, kalau di jadi ini idza asabahu, jika menimpanya syai'un, sesuatu adimun yang besar, minat dunia, dari dunia, dapat uang besar, uang kaget segala macam, itu dapat bagian dunia yang besar, ya rohu, dia memandangnya wabalan, sebagai ujian. Nah, balan ini sebagai ujian, sebagai bencana. Siddatan lisu'il akibah. Ini beban. Ini ujian karena pertanggungjawabannya panjang urusan dunia. Jadi nggak kemudian keburu seneng, tapi sampai lupa dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau kita artikan di poin ini, bahwa orang muttaqin itu ketika mendapatkan bagian dunia yang besar, maka dia melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi karena semua dunia ini kan semuanya ujian, dan semuanya akan ada pertanggungjawaban. Nah, ini keyakinan, mindset ada pertanggungjawaban, ini akan membantu orang untuk hati-hati. Contoh yang mudah lah, misalnya, kalau kita mendapatkan kucuran dana, misalnya yang kerja di instansi apapun, gitu kan, lalu dapat ada dana besar. Lalu yang ngasih dana minta agar ini dikelola, nanti penggunaannya akan diminta laporan pertanggungjawabannya pada sekian, pasti akan hati-hati. Beda dengan misalnya udahlah ini dana udah pakai aja, nanti nggak ada pertanggungjawabannya, asal pakai saja, itu justru nanti akan memudahkan orang pada penyimpangan. Jadi ini pentingnya pertanggungjawaban. Itu yang kedua. Wasali suha, yang ketiga, ida asabahu syai'un qalil minad din, ida asabahu, ketika menimpanya, ketika mengenainya, syai'un, sesuatu, qalilun, sedikit, minad dini, yang mendapatkan sesuatu meskipun sedikit, tapi ini agama, bagian dari agama, misalnya gitu kan. Ya, dapatnya sedikit, datang ke masjid, ketemunya pas jamaah dua tahiyat akhir, syai'un qalil minad din, jadi mendapatkan sekecil apapun dari agama, igtana madzalika, maka ia meyakini itu sebagai keuntungan besar, sebagai ghanimah. Jadi ketika bisa mendapatkan peluang untuk melaksanakan perintah agama sekecil apapun, itu diyakini, disikapi sebagai ini adalah peluang. Apalagi yang dengan cara pandang peluang yang nggak mungkin akan terulang, sehingga merasa bahagia, merasa senang ketika mendapatkan peluang, mendapatkan ghanimah, apalagi ghanimah, bahasanya ghanimah, iqtanama bihi. Kalau di PDF iqtanama dzalika. Jadi tidak menyanyiakan kesempatan apapun dalam hal agama. Ini sekecil apapun
Kalau itu peluang menunaikan agama, wah itu dianggap sebagai ghanimah. Bukan jadi beban, itu suka kebalik-balik. Begitu urusan duit, ini ghanimah. Begitu ada kewajibannya, wah ini beban. Kebalik. Jadi dunianya itu yang harus disikapi sebagai beban yang dipertanggungjawabkan. Nah, amal agamanya itulah yang disikapi sebagai ghanimah. Itu yang ketiga. Warabi'uha ai'taqoda anna dzalika dipun andimun. Jadi ketika mendapatkan bagian agama, maka i'taqoda meyakini anna dzalika bahwasanya itu ribhun adimun adalah untung besar. Warabi'uha dan yang keempat, la yamla'u batnahu minal halal. Tidak memenuhi perutnya dengan yang halal, apalagi haram. Khaufan min an yukhalitahu haramun. Takut, khaufan karena takut, min an yukhalitahu, akan mencampurinya haramun, sesuatu yang haram. Dalam urusan konsumsi perut, nah ini hati-hati. Meskipun halal, ya nggak sampai perutnya dipenuhi dengan isi yang demikian ya. Karena kalau di komposisi isi perut itu kan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga pernapasan. Nggak dipenuhi dengan yang halal karena takut kecampur sama yang haram. Ini apa namanya, preventif ya. Karena apa namanya, karena kalau itu orang tidak hati-hati dengan yang halal, ya bisa jadi nanti kena apa namanya, kena haramnya. Misalnya begitu orang berlebihan, halal tapi berlebihan. Nah, kaidah dalam Islam itu kan, jadi wala tusrifu. Jadi orang boleh makan minum, jangan berlebihan aja. Nah, yang seringkali jadi penyakit kan karena ada kelebihan zat makanan yang tidak terurai dalam tubuh gitu kan. Karena kenapa nggak terurai? Karena udah berlebih. Itu yang suka jadi penyakit kan. Ada gula berlebih, kolesterol berlebih itu. Nah, kalau di ilmu kesehatan. Tapi kalau misalnya ngisi perutnya pas-pasan, nggak ada kelebihannya. Karena kelebihannya udah kotoran langsung setiap hari dibuang, sehingga tidak menyisakan residu dalam tubuh, insya Allah sehat. Jadi itu ya pas-pasan. Tapi kalau tidak ada kelebihannya ya jadi problem. Padahal ini kalau kita maknai dalam makna kesehatan, jadi isi perut yang penuh itu bisa menimbulkan masalah meskipun itu halal. Ya, tadi ya, karena tubuh kita nggak bisa mengeluarkan semuanya. Jadi yang berupa itu BAB, BAK, keringat ini kan, nah, masih ada yang tersisa, ada kolesterol, ada gula, ada macam-macam. Nah, kama fil hadisil mutaqaddim. Wa khamisuha, dan yang kelimanya adalah yaron nasa kulluhum qad najau. Yaron nasa, orang itu melihat orang lain, kulluhum semuanya qad najau. Mereka telah selamat. Orang-orang telah selamat, khalasu minal halak. Mereka telah bebas dari kehancuran. Li husni muamalatihim Allah, karena muamalah mereka yang bagus dengan Allah. Jadi melihat orang lain itu, melihat orang lain sudah pada sukses, melihat orang lain sudah pada bahagia di hadapan Allah, melihat orang lain mendapatkan rahmat Allah, wa yara nafsahu, dan melihat dirinya qad halaka. Jadi merugi atau binasa, aibid dan bi, karena dosanya lisu'i mu'amalatihi Allah, karena buruknya muamalahnya dengan Allah. Jadi ini kalau di praktek yang sederhananya ya, melihat orang lain dengan pandangan positif. Jadi melihat orang lain
Tidak dengan negatif, karena suka kebalik. Lihat orang lain negatif, lihat dirinya positif, ini malah membahayakan. Itu yang kalau tidak hati-hati, nanti bisa falatuzaku anfusakum. Jangan engkau telah merasa dirimu itu suci, udah bagus, apa itu bahaya. Kalau di sini ya, sudah diajarkan, lihat orang lain itu mereka sudah pada selamat dari azab Allah. Mereka orang-orang yang sudah dengan amal ibadahnya, dengan husnu muamalatihim. Jadi dilihatnya ke sana, muamalah yang indahnya kepada Allah. Lalu kalau melihat diri sendiri, ini masih kurang baik bermuamalah dengan Allah. Nah, ini apa dampaknya? Ketika melihat orang lain itu sudah pada berhasil muamalah dengan Allah, hubungan dengan Allah, ini akan bisa menjadi teladan dan jelas kebaikan. Apalagi dengan melihat dirinya sebagai orang yang wa yara nafsahu qad halakat. Melihat dirinya ini belum berhasil, masih hancur-hancuran gitu kan, qad halakat, qad telah binasa. Nah, sampai sini Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sampai di makalah yang ke-6 ya insyaallah. Kita lanjutkan di lain waktu di makalah yang ke-7 insyaallah.